kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yosef Sumarjo, NIM 2019 410117. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, kajian sosial masyarakat, perdesaan dan perkotaan. Yang pertama, kecenderungan bagi masyarakat desa mengarah pada kehidupan agamis dan religius, sedangkan orang-orang kota lebih mengarah pada kehidupan duniawi. Pada masyarakat kota, individu biasanya tidak terlalu bergantung pada orang lain, sedangkan di desa, antara warga biasanya memiliki hubungan yang erat karena satu sama lain sering bergantung dalam berbagai hal dalam kegiatan. Pada masyarakat desa, membangun fasilitas desa pun dilakukan bersama, yang mana menjadikan satu sama lain saling tergantung dalam berbagai hal. Di kota, pembagian kerja lebih tegas dan jelas, sehingga antar profesi memiliki garis batas dan hubungan yang terjalin antara profesi lebih profesional. Di kota, perubahan sosial lebih cepat terjadi dibandingkan di desa, karena masyarakat kota yang datang dari berbagai latar belakang cenderung lebih terbuka dengan perubahan. Pertanyaan yang kedua, karakteristik masyarakat perdesaan dan perkotaan. Yang pertama, karakteristik masyarakat desa. 1. Masyarakat desa pada dasarnya memiliki hubungan yang erat dengan alam, di mana pada umumnya masih memanfaatkan hasil alam untuk mencukupi kebutuhan. Yang kedua, menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat lainnya atau tetangga. Hal ini dapat dilihat dari salah satu desa, yaitu Desa Mela, Tapanuli, yaitu masyarakatnya saling menolong satu sama lain, seperti ketika ada acara pernikahan maupun acara lainnya, serta memiliki empati yang tinggi. Yang ketiga, tinggal di daerah perdesaan. Kita dapat melihat bahwa masyarakatnya masih kental dalam beragama, budaya, serta adat istiadatnya. Yang kedua, karakteristik masyarakat kota. Kehidupan masyarakat kota dan desa pada dasarnya memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan kota merupakan pusat di mana masyarakatnya dituntut untuk lebih cepat dan tanggap dalam menghadapi globalisasi. Hal ini berdampak bagi karakteristik masyarakatnya, yaitu mereka akan lebih bersifat individualisme sehingga terkesan cuek terhadap sekitar. Menjadi masyarakat yang konsumtif serta memiliki ambisi yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan status sosialnya serta karena adanya persaingan antara masyarakat. Jawaban nomor 3. Pentingnya membangun petani dan peternak. Di Indonesia, pertanian tidak bisa dilepaskan karena negara Indonesia sampai saat ini masih merupakan negara agraris. Oleh karena itu, pertanian memang peranan penting dalam memajukan perekonomian masyarakat. Sektor pertanian Indonesia tidak pernah lepas dari permasalahannya, yang setiap tahunnya selalu membuat petani kesulitan. Salah satu masalah sektor pertanian di Indonesia adalah teknologi pertanian. Dengan adanya peran teknologi pertanian, maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian, serta memudahkan bagi para pengelola sektor pertanian untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Akan tetapi, teknologi pertanian di beberapa wilayah mungkin masih belum sesuai untuk diterapkan secara keseluruhan, karena masih harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kondisi alam, tenaga ahli yang mengoperasikan peralatan, serta pengetahuan masyarakat tentang alat teknologi pertanian. Jawaban nomor 4. Modal produksi kapitalistik. Dalam sistem kapitalisme terletak di tangan individu yang digunakan untuk tujuannya sendiri, yakni tujuan untuk mencari keuntungan. Individu juga dapat mengambil inisiatif membentuk dan membangun perusahaan-perusahaan
baik secara partnership maupun kooperasi. Insentif ekonominya adalah keuntungan itu sendiri yang menjadi tujuan utama dari produksi dan usaha. Dalam dunia usaha, tidak tanduk seperti ini disebut motif laba. Di dalam aktivitas ekonomi berlaku hukum pasar, yakni mekanisme pembentukan harga yang ditentukan oleh bekerjanya faktor permintaan dan penawaran.